Bab 1131 Sekte Besar tiba. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, pada saat penggarap jiwa yang baru lahir dari Jupiter surgawi tiba. Seluruh bumi, beberapa planet terdekat, dan tuan yang tak terhitung jumlahnya dari planet lain ketakutan dengan nama Chen Fan. Bahkan ras kindred dan mermen yang paling sombong pun telah menyerah. Dewa surgawi Anpo, yang mengatakan bahwa dia akan membalaskan dendam murid-muridnya dan mengambil kembali susunan pedang di perutara milik temannya, menjadi ramah lagi dan tidak pernah berbicara tentang balas dendam lagi. Dia bahkan menyatakan bahwa apa yang terjadi antara dia dan Sekte Kiong Utara hanyalah kesalahpahaman. Dia telah membuat kesalahan tentang susunan pedang, itu jelas bukan arai pedang di perutara. Mereka tidak bisa menyalahkannya karena mundur. Berita yang dibawa oleh Zhang Qihao dan orang-orang dari Jupiter surgawi terlalu menakutkan. Chen Fan telah mengalahkan 6 sekte yang tidak dapat binasa dan menghancurkan Gunung Kaisar, membuat seluruh planet Tianhuang gemetar di bawah kakinya. Dan kemudian, meskipun ada hampir 100 penggarap jiwa baru lahir di bumi, Chen Fan bahkan mungkin menganggap mereka terlalu sedikit. Dewa surgawi Anpo dan leluhur darah dari keluarga sama-sama lebih lemah dibandingkan Dewa Ilahi Kaisar Gunung dan Jenderal Ilahi Mangya. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang berani memprovokasi Chen Fan dan Sekte Kiong Utara? Bahkan leluhur darah pertama dari keluarga menunjukkan niat baik. Dia mengatakan bahwa dia berada di sana hanya untuk berteman dengan bumi, bukan untuk menempatkan Sekte Kiong Utara dalam situasi yang sulit. Juga mengklaim bahwa sekte-sekte besar di Samudera Bintanglah yang meminta 8 ras kegelapan untuk mengepung Sekte Kiong Utara, mereka tidak ada hubungannya dengan itu. Kami datang ke planet Is hanya untuk bertukar pengalaman budidaya dan menjalin hubungan persahabatan antara kedua planet kami. Kami tidak bermaksud bermusuhan. Klan Emas, Mermen, dan suku Iblis juga berbicara dengan senyum ramah dan berseri-seri, satu demi satu. Mereka bahkan akan membantu seorang wanita tua menyeberang jalan saat itu juga, melupakan tentang menghancurkan kota. Semua memuji Tuan Surgawi Chen. Di sisi lain, bumi benar-benar tergetar. Selama dekade terakhir, orang-orang di bumi telah hidup dengan hati-hati dan patuh di hadapan ras alien dan pembudidaya dari lautan bintang. Mereka takut bahwa penguasa yang sangat kuat dari alam semesta akan membunuh semua orang di bumi jika mereka membuat mereka marah. Setelah Chen Fan muncul kembali, bahkan jika para penggarap ras alien menghancurkan sebuah kota, Sekte Kiong Utara akan mengejar mereka dan meminta orang yang bertanggung jawab untuk diserahkan, apalagi jika mereka membunuh semua orang di bumi. Beberapa penggarap dari planet lain bahkan mengatakan bahwa bumi akan menjadi planet teratas di antara planet-planet lain di kawasan planet terbengkalai, nomor 2 setelah planet Tianhuang. Semua berkat kebangkitan Chen Fan. Bagaimana mungkin orang-orang di bumi tidak bersemangat? Tuan Surgawi Chen benar-benar telah membalikkan keadaan dan menyelamatkan kita. Dia memang tulang punggung seluruh bumi dan umat manusia, layak disebut penyelamat kita. Azure Dragon menghela nafas. Dia adalah pemimpin Kunlun, penjaga Tiongkok setelah Ye Qinchang pergi. Jadi, kata penyelamat yang diucapkan dari mulutnya membawa banyak pengaruh. Weibo, WeChat, Baidu dan forum bawah tanah Chia telah dibanjiri postingan dari para pendukung Chen Fan. Bahkan mata suci pun tidak berani mengatakan sepatah kata pun tentang Chen Fan saat ini. Jika tidak, para pendukung yang dipimpin oleh Zhu Xiaok akan mengejarnya sampai dia meninggalkan forum. Memang, benar, belum ada seorang pun di planet timur yang memiliki kekuatan untuk menekan dunia, sejak Dewa Jiang meninggal 100.000 tahun yang lalu. Siapa yang mengira bahwa Tuan Surgawi Chen akan mampu berdiri di puncak planet ini dan mengalahkan Kaisar Gunung dalam 1 dekade? Semua orang di alam Kunsu juga berkomentar. Orang lain di bumi mungkin tidak mengerti. Mereka hanya tahu planet Tianhuang kuat. Hanya para dewa Kunsu yang tahu dari membaca buku-buku lama bahwa Heaven's Equal telah melakukan perjalanan melintasi alam semesta menuju planet Tianhuang, dan betapa menakutkannya planet tersebut. Itu adalah pusat kawasan planet terbengkalai, tempat yang telah berkembang sejak zaman kuno. Namun, Chen Fan telah menekan mereka, itu adalah prestasi yang luar biasa dan mengerikan. Mereka tidak akan percaya jika bukan karena kesaksian dari Jupiter surgawi, planet kabut gelap, dan planet Longya. Raja roh api yang gagah itu berteriak, bahkan Dewa Jiang pun mati di tangan Jenderal Dewa Mangya, Tuan Surgawi Chen membunuhnya, jadi dia mungkin sekuat Tuan Surgawi Jiang atau lebih.
Saya kira kita harus mendengarkan leluhur dari Jupiter Surgawi dan mulai mempersiapkan upacara penobatan Dewa Surgawi untuk Dewa Surgawi Chen. Itu benar, kita harus memanggilnya Tuan Ilahi Chen. Para dewa mengangguk. Tuan Ilahi, ada kurang dari 10 makhluk transenden ini di seluruh wilayah planet terbengkalai dalam beberapa ratus ribu tahun sejarah. Mereka adalah para kultivator yang berdiri di puncak seperti naga sejati dan jarang terlihat bahkan di alam surgawi kecil selatan. Tanpa disadari, para dewa dari Kunsu, Sekte Qiong Utara, Tiongkok, dan seluruh internet mulai menyebut Chen Fan, Tuan Ilahi Chen. Bahkan para pembudidaya dari planet lain tidak berani bersikap tidak sopan ketika mereka berbicara tentang Chen Fan. Mereka merendahkan suara mereka, sama seperti ketika mereka berbicara kepada atasan. Master Sekte dari Sekte Miking menangis dan berkata, guru leluhur kami menyaksikan kemunduran planet timur selama 100.000 tahun. Dan sekarang, Dewa Chen akhirnya muncul untuk membantu planet timur berkembang kembali. Kemudian, Sekte Qiong Utara berkembang lagi, semua berkat gelar Tuan Ilahi, Chen Fan. Mereka membangun kembali divisi dan cabang mereka yang hancur, untuk kemudian menyelesaikan masalah dengan para penggarap dari planet lain yang telah menyerang Sekte Qiong Utara. Jiang Churan memegang pedang perunggu, Asiu mengendalikan susunan pedang dan iblis seperti Mu Xiao dan binatang pemakan jiwa ikut serta. Para penggarap dari Jupiter Surgawi, planet kabut gelap, planet Longya, dan planet Zayuan juga mengikuti mereka dengan ketakutan. Dalam sekejap, para pembudidaya dari planet lain yang telah menyerang Sekte Qiong Utara dan juga manusia di bumi berhasil ditemukan. Kebanyakan dari mereka berasal dari ras kegelapan dan bukan manusia. Mereka sangat kejam, seringkali berusaha menghancurkan kota-kota besar dan kecil. Bagaimanapun, para pembudidaya lainnya adalah manusia, jadi mereka tidak pernah melangkah terlalu jauh. Di Ocean City, seorang pria dengan kulit biru tua dan rambut hijau seperti rumput laut melebarkan matanya dan berteriak, "Saya Jenderal Surgawi Mermen di bawah leluhur. Kamu tidak bisa membunuhku." Membunuh. Asiu hanya berteriak ketika aura pedang terang keluar dari punggungnya dan membelahnya menjadi dua. Sejak awal, 5 leluhur mermen tidak pernah menunjukkan wajah mereka. Mereka hanya bersembunyi di dalam Ocean City, menyaksikan Jenderal Surgawi mereka mati. Bukan hanya mermen, klan emas, suku iblis, keluarga, serigala hitam, semua ras alien sedang diselesaikan. Mereka berada dalam posisi yang dirugikan karena para pembudidaya lainnya ditakuti oleh Chen Fan dan tidak lagi berani membantu mereka menghadapi Sekte Qiong Utara. Bahkan leluhur klan emas telah dibunuh di hutan hujan di Amerika Selatan oleh Jiang Churan karena dia baru-baru ini menyerang Sekte Qiong Utara. Namun, Sekte Qiong Utara tidak membunuh mereka semua. Bagaimanapun, Chen Fan tidak ada di sana. Mereka khawatir ras kegelapan dan alien itu akan mulai membantai orang-orang di bumi pada saat-saat terakhir mereka, jadi mereka pergi setelah membunuh beberapa pemimpin mereka. Para pembudidaya dari planet lain juga bersikap rendah hati, sambil menghindari tindakan provokatif. Bahkan Dewa Surgawi Anpo dan leluhur darah pertama dari keluarga semuanya tersenyum selama ini. Dalam sekejap, semua ras mulai hidup berdampingan secara damai, bumi belum pernah sedamai ini sebelumnya. Manusia hidup dan bekerja dalam kedamaian dan kepuasan, seolah-olah mereka telah kembali ke era sebelum planet ini berubah. Namun, tidak lama kemudian, krisis sesungguhnya telah tiba. Sebuah kapal perang tua berlayar perlahan melintasi alam semesta. Kapal itu panjangnya 1000 kaki. Meski memiliki bekas luka, ditutupi dengan bekas serangan yang tak terhitung jumlahnya, ia masih membawa energi yang aneh dan ganas. Ada beberapa ribu orang di kapal itu. Masing-masing dari mereka adalah penggarap inti emas dengan kekuatan yang stabil dan kuat. Ada juga lusinan tetua Nas Chen Sol, duduk bersila. Mata mereka penuh kilau perak yang membuat dunia tercengang, tak satu pun dari mereka yang lebih lemah dari leluhur darah dari Dewa Anpo yang baik hati dan surgawi. Yang paling menakutkan di antara mereka adalah seorang pemuda yang berdiri di haluan dengan tangan di belakang punggung. Rambutnya berwarna perak, dan tubuhnya dikelilingi oleh planet dan kekacauan yang tak terhitung jumlahnya. Meski tidak menunjukkan sedikit pun energinya, setiap gerakan yang dilakukannya berpotensi membuat dimensi runtuh dan melanggar hukum Dharma. Matahari terbit dan bulan terbenam sepertinya tertahan di matanya. Dia berdiri di haluan, sambil diam-diam memandangi planet bumi. Matanya seolah mampu melihat segala sesuatu, melihat dengan jelas semut dan manusia di bumi. Mereka akhirnya sampai di sini.
kata seorang pria sambil menghela nafas panjang. Pada tanggal 13 Agustus tahun 2027, Yi Qian, pangeran ilahi ketiga dari Sekte Janji di Lautan Bintang, tiba di bumi bersama barisan depan Sekte Janji. Seluruh bumi segera berada dalam bahaya. Agustus tahun 2027. Saat itu sudah musim panas. Cuacanya bagus dan negaranya makmur. Seluruh bumi menjadi damai dan berkembang setelah pertengkaran antara para penggarap dari planet lain dan Sekte Qiong Utara berakhir. Segala jenis sekte dan geng budidaya mulai bermunculan dalam 6 bulan terakhir. Sekte Qiong Utara tentu saja terus menjadi sekte budidaya terbesar di puncak gunung yang menghadap bumi, namun para pembudidaya dari planet lain juga mewariskan seni budidaya mereka. Meskipun seni kultivasi tersebut mungkin belum lengkap, namun hal tersebut seperti bahan bakar yang disalurkan pada saat salju bagi para kultivator di bumi yang tidak memiliki bimbingan dalam seni kultivasi, yang menutupi kekurangan terbesar mereka. Jadi, banyak penggarap terhubung dan penggarap inti emas muncul. Beberapa orang berhasil menembus level Conate hampir setiap hari dan satu orang mencapai level inti emas setiap 2 minggu. Jumlah kultivator inti emas di bumi telah melampaui angka 100 saat ini. Selain itu, selain Sekte Qiong Utara, ada lusinan sekte lain di planet ini. Sekte Kabut Gelap, Sekte Huosang, Sekte Zayuan. Yang paling berkembang tidak diragukan lagi adalah 3 sekte dari Jupiter Surgawi dan Sekte Tianlan tempat Anpo berada. Masing-masing dari mereka memiliki hampir 100.000 murid dan mengejar Sekte Qiong Utara. Di puncak Gunung Yunwu, kota Chuzhou, Gunung Yunwu meningkat setiap detik. Setelah susunan dan vena roh terbentuk, hanya dalam setahun, gunung itu telah menjadi gunung setinggi 10.000 kaki, bahkan lebih tinggi dan lebih besar dari Gunung Everest, seperti pilar raksasa di luar kota Chuzhou. Tempat itu telah menjadi pusat budidaya Sekte Qiong Utara dan bumi. Banyak orang terbang naik turun setiap hari. Mereka yang mampu memasuki tingkat menengah setidaknya adalah penggarap inti emas, hanya anggota inti dari Sekte Qiong Utara yang dapat berkultivasi di puncak, termasuk teman dan keluarga Chen Fan, selain dari leluhur jiwa yang baru lahir. Orang tua Su Yang Hao sedang berjalan di puncak Gunung Qiong Utara setinggi 1.000 kaki dengan tangan di belakang punggungnya. Keluarga Su di Wuzhou telah menderita selama 7 tahun, tetapi Lu Yansui segera membawa mereka kembali ke kota Chuzhou begitu Chen Fan kembali. Bagaimanapun, mereka terkait dengan kakek Fang Qiong, jadi mereka tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja. Hai, Tuan Tua Su. Tetap sehat, Tuan Tua Su. Senang bertemu denganmu lagi, Tuan Tua Su. Para tetua di tingkat inti emas tahap puncak dan anggota junior keluarga Chen menyambut Tuan Tua Su dengan hormat. Su Yang Hao mengangguk sambil tersenyum sebagai jawaban. Meskipun dia tidak berada di Wuzhou lagi, dia terlihat lebih energi dan muda, dan wajahnya kemerahan. Sepertinya dia telah berlatih Qi Refinement dan meminum obat-obatan. Selain itu, dia merasa lega dan senang karena kebangkitan keluarganya. Ayah, beberapa konsorsium di Eropa, Amerika Serikat, dan juga grup Mitsui di Jepang ingin berbisnis dengan keluarga Su dan mengembangkan beberapa tambang batu roh di Laut Timur. Mereka tidak membutuhkan uang kita hanya perlu meminjamkan nama kita pada usaha mereka. Saya dengar mereka sudah memiliki investasi miliaran. Su Zhengde, pemimpin keluarga Su dan paman Fang Qiong, muncul sambil tersenyum, jelas senang dengan prospek tersebut. Industri penambangan batu roh telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Setelah lingkungan bumi berubah, tambang batu roh yang sebelumnya langka mulai terbentuk. Meskipun ukurannya jauh lebih kecil daripada yang ditemukan di planet Tianhuang dan Jupiter Surgawi, dan kualitas batu rohnya tidak terlalu tinggi, bagaimanapun juga, batu-batu itu milik bumi. Setelah tambang batu roh ditemukan, tambang tersebut akan diklaim oleh suatu negara atau sekte terkemuka sebagai bahan strategis. Sama seperti tambang minyak dan uranium, mereka tidak akan pernah membukanya untuk umum dan hanya akan menjual batu roh dalam jumlah kecil. Beberapa tambang saat ini ditempati oleh perusahaan swasta, yang menunjukkan betapa kuatnya perusahaan tersebut. Su Yang Hao mengerutkan kening dan berkata dengan serius, apakah kamu setuju? Belum, itu hanya pertukaran verbal. Itu sebabnya saya di sini untuk membicarakan hal ini dengan Anda. Su Zhengde segera menyembunyikan senyumnya saat melihat wajah Tuan Tua Su. Tolak itu. Keluarga Su tidak ingin terlibat dalam hal-hal itu. Su Yang Hao menggelengkan kepalanya. Itu adalah perdagangan yang melibatkan lebih dari 1 miliar yuan.
Keluarga kami bahkan tidak memiliki aset sebanyak itu ketika kami berada dalam kondisi terkuat. Su Zhengde tidak bisa menyerah begitu saja, jadi dia mencoba membantah, tapi dia dengan cepat menundukkan kepalanya setelah melihat wajah serius Tuan Tua Su. Dia menambahkan, Sekte Tianlan di Amerika Utara juga ingin memulai perusahaan bersama kami. Kami akan mendapatkan setengah dari bahan budidaya, obat-obatan, harta karun Dharma, dan jimat Sekte Tianlan yang dijual ke Tiongkok. Bisakah kami menerima tawaran itu? Sekte Tianlan, Sekte Anpo. Su Yanghao mengerutkan kening dan menatap putranya. Apakah kamu kehilangan akal sehat? Beraninya kamu terlibat dalam bisnis Anpo. Apakah kamu tidak tahu dia adalah pemimpin para pembudidaya dari planet lain dan merupakan musuh dari Sekte Qiong Utara? Tetapi Tuan Surgawi Anpo dengan jelas mengatakan bahwa itu hanya kesalahpahaman. Dia akan berdamai dengan mereka dan akan melupakan masalah murid-murid mereka dan kebenciannya, kata Su Zhengde. Kamu bodoh. Su Yanghao berteriak, para pembudidaya dari planet lain bukanlah manusia. Mereka hanyalah sekelompok orang yang tidak bermoral dan hanya takut pada yang berkuasa. Dan Anda mempercayainya hanya karena dia berbicara baik kepada Anda. Kemana perginya pengalaman puluhan tahun dan otak Anda? Apakah mereka dimakan anjing? Keluarga Su akan hancur jika aku membiarkanmu bertanggung jawab begitu aku mati. Bibir Su Zhengde bergerak sedikit. Dia ingin membantahnya, tetapi pada akhirnya tidak berani mengatakan apapun. Su Yanghao sedikit lelah, dan dia tidak ingin melihat putranya seperti ini. Dia menghela nafas dan berkata, Zhengde, kamu harus tahu bahwa keluarga Su dapat bangkit kembali hanya karena kebaikan Dewa Chen. Dia melupakan perbuatan kita padanya, tapi kita tidak boleh melupakannya, dan kita harus melakukan segalanya dengan benar. Jika kita membuat marah Dewa Chen dan Sekte Qiong Utara, mereka bisa mengatakan kepada dunia bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan keluarga kita dan kita akan segera kembali menjadi debu lagi. Apakah menurut Anda Eropa, Amerika Serikat, Grup Mitsui, dan Sekte Tianlan ingin bekerja sama dengan kami karena reputasi keluarga kami? Bahkan gratis. Mereka melakukan ini hanya karena Sekte Qiong Utara dan Dewa Chen. Saat Su Yanghao berbicara, kepala Su Zhengde terus menunduk dan pada akhirnya hampir menyentuh dadanya. Tentu saja tidak perlu terlalu berhati-hati. Meskipun Xiao Qiong hilang, dia adalah istri Dewa Chen. Jika ini adalah zaman kuno, keluarga Su akan menjadi seperti kerabat kaisar dan Anda akan menjadi ayah mertua kaisar. Pertengkaran antar saudara adalah hal yang wajar. Lihatlah bagaimana para tetua keluarga Chen memperlakukan Dewa Chen. Namun, bukankah Dewa Chen masih melindungi junior keluarga Chen saat ini? Jadi, mintalah Su Peng dan Su Xiao untuk lebih dekat dengan generasi muda keluarga Chen dan murid-murid Dewa Ilahi. Jalan kita masih panjang di masa depan. Bagaimanapun, ini akan menjadi era budidaya abadi, kata Su Yanghao. Ya ayah, saya mengerti. Mata Su Zhengde berbinar. Dia mengangguk dan pergi. Persetan dengan grup Mitsui dan Sekte Tianlan. Kami akan dapat hidup lebih lama dan menjadi penggarap inti emas jika keluarga kami dapat mengandalkan Dewa Chen, belum lagi uang. Kita akan hidup beberapa ribu tahun. Pada saat itu, kami tidak lagi peduli dengan jumlah uang yang sedikit. Su Zhengde tersenyum lebih berseri-seri saat berpikir. Bukan hanya keluarga Su dari Wuzhou, keluarga Lu di kota Lin, keluarga Zheng di Hong Kong, keluarga An di Provinsi Donhe, dan keluarga Wang di Yanjin juga memegang erat Sekte Qiong Utara dan mengandalkan tulang punggung ini untuk memperluas keluarga mereka secara perlahan, sehingga mereka bisa berdiri tegak di Tiongkok seperti dominator dan menjadi keluarga kelas 1 yang terkenal di dunia. Adapun keluarga Chen, mereka pasti berkembang. Itu adalah keluarga Chen Fan. Meskipun Chen Huayan dan Chen Gexin yang terhormat hilang, junior generasi ketiga seperti Chen Guoguo dan Chen Ning masih hadir. Mereka berusia 30 tahun saat itu, sehingga mereka dapat mewakili keluarga Chen dan Sekte Qiong Utara untuk menangani masalah keluarga. Perusahaan Qiong Utara juga telah memulai kembali operasinya. Perusahaan Qiong Utara sebagian besar beroperasi sesuai dengan struktur grup Jin Xiu dan menjual air spirit Qi saat itu. Saat ini mereka telah menempati hampir setengah dari tambang batu roh di bumi, menjual semua jenis batu roh, obat roh, jamu, jimat, dan artefak Dharma. Chen Fan membawa labu penguat bilah yang berisi sumber daya budidaya dari planet Tianhuang. Ada miliaran batu roh yang cukup untuk digunakan oleh dunia budidaya di bumi selama 1 abad, belum lagi masih banyak obat surgawi,
obat roh, dan obat biasa lainnya. Dan, kamu di sini. Nona Zeng, Anda juga sudah tiba. Pemimpin keluargaan di Provinsi Donghai, Antiansu, bertemu dengan Zeng Anqi dari keluarga Zeng di Hong Kong. Dia segera tersenyum dan berkata, Nona Zeng, kita dapat mengatakan bahwa lamaran itu nyata, bukan? Saya kira demikian. Beberapa penggarap jiwa baru lahir dari Sekte Qiong Utara telah keluar dan bahkan leluhur dari Jupiter Surgawi dan planet Zayuan juga mengirim seseorang ke sana. Zeng Anqi mengangguk. Keluarga Zeng di Hong Kong paling menderita ketika Sekte Qiong Utara menghilang. Bagaimanapun, status keluarga hanya didasarkan pada uang. Namun, mereka masih tertindas oleh banyak kekuatan baru. Zeng Anqi hanya bisa berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga keluarganya tetap bertahan. Setelah Sekte Qiong Utara dibangun kembali, Zeng Anqi segera kembali mengambil alih keuangan perusahaan Qiong Utara. Di Paviliun Qiong Utara, tidak hanya keluarga An dan Zeng, anggota senior keluarga Lu, keluarga Wang, keluarga Chen, dan Sekte Qiong Utara juga telah berkumpul. Semua orang tahu sesuatu yang penting akan terjadi ketika mereka melihat kelompok ini bersama. Semuanya terlihat serius, tapi masih ada sedikit kegembiraan di mata mereka. Sepertinya rumor itu benar. Mereka akan mengadakan upacara penobatan Raja Ilahi untuk Xiao Fan dan secara resmi memberinya gelar Raja Ilahi, pikir Bibi Tang saat dia menyaksikan acara tersebut berlangsung. Dalam 6 bulan terakhir, ada spekulasi serupa di bumi dan dunia budidaya di planet lain. Chen Fan telah mengejutkan planet Tianhuang dan membunuh Jenderal Surgawi Mangya. Dia sudah memenuhi syarat untuk mengambil alih posisi penguasa ilahi Jiang dan menjadi penguasa ilahi pertama dalam 100.000 tahun terakhir. Bumi akan menjadi planet teratas di wilayah planet terbengkalai setelah dia menerima gelar ini, dan Sekte Qiong Utara akan melampaui segalanya. Apakah hal-hal yang diceritakan Jiang Churan kepadaku benar-benar sudah berakhir? Bibi Tang mengerutkan kening dan teringat Jiang Churan telah memberitahunya tentang pangeran ilahi dari sekte besar di Lautan Bintang. Meski begitu, masih ada pembudidaya dari planet lain yang perlu ditangani, jadi tidak ada yang punya waktu untuk peduli dengan sekte besar di Lautan Bintang. Guru Ling Yun dan yang lainnya telah menyebutkan bahwa hanya beberapa pangeran surgawi dan tetua sekte besar di Lautan Bintang yang pernah mengunjungi bumi. Pasukan mereka yang sebenarnya akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk melakukan perjalanan ke bumi. Jarak antara wilayah planet di Lautan Bintang dan wilayah planet terbengkalai jauh lebih jauh dibandingkan jarak antara planet Tianhuang dan bumi. Jika mereka memutuskan untuk terbang dengan kapalnya, mereka harus menempuh perjalanan ribuan mil. Bahkan pangeran ilahi dari Sekte Wuji dan Istana Apollo harus memulai perjalanan mereka ke bumi lebih dari 1 dekade sebelumnya. Bibi Tang merasa lega saat memikirkan hal ini. Namun, mereka tidak tahu bahwa barisan depan Sekte Janji telah tiba di bumi. Yi Qian melihat ke planet ini dan berkata, ini adalah planet timur yang legendaris tempat para dewa menjebak iblis. Di ruang yang tenang dan gelap, Yi Qian, pangeran surgawi ketiga dari Sekte Wuji, sedang menghadap ke bumi. Planet biru berputar perlahan seperti safir yang mempesona di depan matanya. Meskipun arai dewa tidak terlihat, planet ini penuh dengan spirit Qi dan energi yang terbang seperti naga. Ada hukum Dao dan hukum Dharma yang tak terhitung jumlahnya, yang diatur dengan ketat seperti pelat baja. Esens Qi sangat padat. Beberapa naga energi yang hampir berbentuk beton meraung dan berputar mengelilingi langit bumi, dan panjangnya setidaknya beberapa ribu mil. Spirit Qi di bumi meningkat hampir setiap detik. Hanya dalam 8 tahun, jumlah spirit Qi di bumi sudah 3 kali lebih padat daripada di planet Tianhuang, hampir menyamai planet budidaya terkenal di alam surgawi kecil selatan. Ini memang sebuah planet budidaya, meski sayangnya ditakdirkan untuk mengalami bencana besar. Itu akan segera menurun jika tidak bisa melewati bahayanya, kata Yi Qian dengan tenang, tanpa sedikit pun emosi. Meskipun dia tidak bisa melihat lapisan padat arai dewa di sekitar bumi, dia sudah tahu betapa menakutkannya planet itu dari nasihat guru sekte dan buku-buku lama sebelum dia pergi. Seorang penggarap besar formasi jiwa dari sebuah sekte besar di Lautan Bintang pernah menekan kekuatannya dan pergi ke bumi sambil berada di bawah kendali hukum Dharma. Dia bahkan mencoba menggunakan kekuatan Dharma formasi jiwa untuk menemukan peluang besar di bumi, namun lapisan susunan muncul dan sinar cahaya berwarna-warni menghancurkan penggarap besar formasi jiwa berkeping-keping dalam sekejap, bahkan tidak meninggalkan jejak esensi primordialnya. Setengah dari sekte tersebut telah melakukan perjalanan dengan penggarap formasi jiwa,
termasuk lebih dari 300 penggarap jiwa yang baru lahir, 100.000 penggarap inti emas dan armada yang kuat dengan lusinan kapal perang tua, lebih dari separuhnya hancur pada akhirnya. Hanya beberapa penggarap jiwa baru lahir yang berhasil melarikan diri kembali ke Lautan Bintang. Sejak itu, semua anggota senior sekte besar di Lautan Bintang telah menyadari betapa menakutkannya planet yang tampaknya acuh tak acuh itu. Namun, susunan tak kasat mata itu tidak akan aktif selama aku tidak menggunakan kekuatan formasi jiwa. Bagaimana orang-orang biasa di planet ini bisa melawan saya? Yi Qian berkata dengan lembut dan memberitahu bawahan di belakangnya, berhenti di sini. Pergilah ke sana dan mintalah murid-murid arena janji untuk datang dan menyambutku. Saya juga ingin bertanya kepada mereka tentang saudara laki-laki saya. Ya, jawab Jenderal Ilahi berbaju besi perak di belakangnya saat dia berubah menjadi seberkas cahaya dan mendarat di bumi seperti bintang jatuh, bersama dengan puluhan penggarap inti emas. Di Observatorium Griffith, Amerika Utara. Tempat itu dilengkapi dengan teleskop luar angkasa terbaru Galileo 2 yang selalu mengarah ke langit. Meskipun jumlah spirit Ki telah melonjak dalam beberapa tahun terakhir dan ada kultivator dari planet lain yang berdatangan, Galileo 2 dengan setia memandang ruang angkasa sebagai mata terluar bumi. Tunggu, apa itu? Pengamat sedang makan burger. Tiba-tiba, dia melihat bintang jatuh yang redup dan matanya melotot. Di layarnya, sebuah kapal perang tua yang panjangnya hampir 10 mil melayang di angkasa. Itu ditutupi dengan tanda-tanda yang dibuat oleh pedang, tombak dan kapak, sementara yang lain adalah bekas gigi yang ditinggalkan oleh binatang buas. Banyak orang yang mengenakan baju besi perak mengambang di kedua sisi kapal perang. Mereka berdiri berdekatan satu sama lain dan melindungi kapal perang seperti penjaga. Ia tetap tidak bergerak tepat di luar atmosfer bumi, seolah-olah ia adalah binatang buas yang merupakan ancaman besar bagi planet ini. Cepat, bunyikan alarmnya. Ada lagi pembudidaya dari planet lain, dan kali ini mereka tampaknya jauh lebih kuat, teriak pengamat dengan cemas. Tidak hanya di Amerika Utara, negara-negara di Eropa, Cina, Australia, Jepang. Hampir semua negara yang memiliki teleskop luar angkasa jarak jauh langsung melihat kapal perang Sekte Janji. Dibandingkan dengan kedatangan para pembudidaya dari planet lain sebelumnya, kapal perang tua yang panjangnya beberapa kilometer itu memberi mereka lebih banyak tekanan. Dering, dering, dering. Pada saat itu, alarm dari kantor resmi dan sekte terkemuka di berbagai negara di bumi berbunyi pada waktu yang bersamaan. Di Gunung Arken, Amerika Serikat, Dewa Surgawi Anpo sedang duduk bersila di aula sambil berbicara dengan sungguh-sungguh kepada beberapa murid. Xinghu tidak bisa menahan amarahnya ketika dia memikirkan tentang bagaimana sekte Qiong Utara berkembang pesat dalam beberapa hari terakhir. Dia memasang wajah muram setiap hari. Tuan Surgawi Anpo juga menahan nafas di dalam hatinya, tetapi dia tidak akan melakukan apapun jika dia tidak yakin dia bisa menang. Sementara itu, ketika dia hendak memarahi Xinghu, dia tiba-tiba mendongak. Di Amerika Selatan, beberapa leluhur klan emas sedang merajuk di dalam kuil tua di hutan hujan Brasil. Mereka tiba-tiba menengadah ke langit pada saat bersamaan. Itu adalah, di Eropa Timur, di Kastil Kindred, seberkas cahaya hitam melonjak ke langit dan wajah pucat dari Blood leluhur of the Kindred muncul. Ia mendongak dan sepertinya ada dua sinar cahaya merah yang keluar dari planet dari matanya saat ia menatap kapal perang tua itu. Ia melihat diagram tai chi hitam putih di kapal dan sedikit kegembiraan muncul di wajah pucatnya. Itu adalah Sekte Janji. Armada sekte besar dari Star Ocean akhirnya tiba. Hampir semua orang mengenali tanda di kapal perang dan merasa takut pada saat yang bersamaan. Keberadaan sekte besar di Lautan Bintang bukanlah rahasia apapun bagi para penggarap di seluruh wilayah planet terbengkalai. Sekte Janji telah mendirikan arena janji di bumi sejak lama dan pangeran ilahi mereka telah tiba di bumi beberapa tahun yang lalu. Namun, itu adalah pertama kalinya mereka tiba dengan kapal raksasa dengan ribuan Golden Core Overlord. Para penggarap dari Jupiter Surgawi dan yang lainnya yang dekat dengan Sekte Qiong Utara berpikir, oh tidak, Sekte Janji ada di sini. Apa yang harus dilakukan oleh Dewa Chen? Di Paviliun Qiong Utara, para anggota Sekte Qiong Utara, yang saat ini sedang mendiskusikan kapan dan bagaimana mereka akan mengadakan upacara penobatan Dewa Ilahi, terkejut pada saat yang sama. Jiang Churan, Asiu, Mu Xiao dan Master Ling Yun segera terbang ke langit dan melihat keluar planet dengan kekuatan ilahi.
Semua orang tetap diam setelah mereka memperhatikan ribuan penggarap inti emas yang berbaris seperti semut dan para tetua jiwa baru lahir dengan energi yang kuat. Master Ling Yun bahkan memukul kakinya sendiri dan berteriak, itu benar-benar armada dari Sekte Janji. Diagram Tai Chi hitam putih adalah lambang Sekte Janji. Kita celaka. Dewa Ilahi Chen membunuh Pangeran Ilahi keempat dari Sekte Janji. Mereka tidak akan membiarkannya begitu saja, karena sekarang mereka ada di bumi, kata Guru Ling Yun dengan serius. Yang lainnya, termasuk Jiang Churan, sangat ketakutan. Tanggal 13 Agustus tahun 2027. Armada Sekte Wuji telah tiba di bumi. Jenderal Ilahi dari Sekte Janji, Yin Hai, bertindak di bawah perintah Pangeran Ilahi ketiga, Yi Qian. Dia meminta semua penggarap jiwa yang baru lahir di bumi untuk mendengarkan perintah Pangeran Ilahi. Beberapa pembudidaya dari planet lain kesal dengan hal ini. Lagi pula, tidak semua planet telah ditaklukkan oleh sekte besar di lautan bintang, seperti 8 ras alien. Bagi banyak dari mereka, sekte besar di lautan bintang berada sangat jauh dari mereka, tak terhitung tahun cahaya jauhnya. Jadi, mengapa mereka harus mengikuti perintah Pangeran Ilahi? Bahkan Dewa Tatian atau Dewa Chen dari bumi pun tidak akan bersikap seperti itu, kata seorang kultivator dari planet Yinchuan. Beraninya kamu menyinggung, Pangeran Ilahi, kami akan membunuhmu jika kamu menolak mengikuti perintah. Yin Hai memerintahkan dengan suara acuh tak acuh. Lusinan penggarap inti emas tahap puncak dari Sekte Wuji di belakangnya bergegas maju bersama dan segera membunuh semua penggarap dari planet Yinchuan. Seluruh pangkalan dibanjiri darah. Patriark jiwa yang baru lahir dari planet Yinchuan terbang keluar. Dia sangat marah setelah menyaksikan hal ini terjadi, dia ingin melawan dengan mempertaruhkan nyawanya. Namun, Jenderal Ilahi Yin Hai membelahnya menjadi dua, bersama dengan jiwanya yang baru lahir. Dia benar-benar tidak bisa melarikan diri. Siapapun yang menyinggung Pangeran Ilahi akan berakhir seperti dia. Jenderal Ilahi Yin Hai berkata dengan tenang. Hari itu, penggarap dari 4 planet, termasuk leluhur dan murid, dibunuh oleh Yin Hai. Lebih dari 7 penggarap jiwa yang baru lahir meninggal dan area dengan radius beberapa ratus mil diratakan. Semua pembudidaya dari planet lain ketakutan setelah melihat ini. Bahkan leluhur Patriark Anpo pun terbang dan mematuhi perintah Pangeran Ilahi ketiga. Mereka hanyalah sekelompok penggarap jiwa semu yang baru lahir. Hanya kalian berdua yang bisa diterima. Yi Qian memandang mereka dan mendengus dengan jijik sambil menunjuk pada Dewa Surgawi Anpo dan leluhur darah dari keluarga. Mereka telah mencapai tahap puncak level Naschen Sol dan kekuatan mereka sebanding dengan sesepuh Naschen Sol tahap menengah dari sebuah sekte besar di lautan bintang. Tapi, ada lebih dari 8 tetua Naschen Sol tahap menengah dan bahkan puluhan tetua Naschen Sol tahap awal di belakang Yi Qian saat ini. Mereka sekuat gunung dan lautan, memampatkan udara sepadat air. Bahkan jika penggarap jiwa baru lahir dari lebih dari 100 planet ada di sana, mereka akan ketakutan dan tidak mau bergerak. Para kultivator yang dipimpin oleh leluhur Anpo bahkan memperlakukan Pangeran Ilahi Yi Qian dengan hormat. Mengapa murid sekte saudara laki-lakiku tidak datang menemuiku? Yi Qian berkata dengan malas. Leluhur Patriark Anpo mendekat dan menjawab dengan hormat, Yang mulia, arena janji Pangeran Ilahi keempat telah dihancurkan oleh Chen Beixuan setahun yang lalu. Tidak hanya arena janji, bahkan Sekte Alam Ilahi Taichu, Sekte Niekong, dan Istana Apollo juga dimusnahkan olehnya. Oh, Yi Qian menyipitkan matanya yang berkilauan. Seorang tetua dari Sekte Janji berteriak, beraninya dia memusnahkan cabang Sekte Janji. Siapa Chen Beixuan ini? Di mana dia? Minta dia untuk datang dan berlutut di hadapan Yang Mulia, atau kami akan membunuh semua orang di sektenya. Yang Mulia, para tetua, Chen Beixuan adalah tuan terkuat di wilayah planet terbengkalai. Dia mengalahkan Kaisar Gunung di tingkat inti emas dan naik ke puncak planet Tianhuang. Beberapa sekte akan memberinya gelar Dewa Ilahi. Kudengar mereka akan segera mengadakan upacara penobatan Dewa Ilahi di Sekte Qiong Utara, jawab leluhur darah pertama dari keluarga. Tuan Ilahi, haha, para tetua di kapal luar angkasa Wuji tertawa terbahak-bahak. Bahkan Pangeran Ilahi Yi Qian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Ini memang tanah tandus, kawasan planet terbengkalai yang rusak. Seorang penggarap inti emas akan menjadi Dewa Ilahi. Mereka yang bukan penggarap besar formasi jiwa bahkan tidak akan berani menyebut diri mereka sebagai penguasa ilahi di alam surgawi kecil selatan. Jika mereka melakukannya,
orang-orang di wilayah planet lain akan mengatakan bahwa kita tidak memiliki kultivator yang kuat. Benar, benar, Tuan Surgawi Anpo, yang sedang dimarahi saat ini, mengangguk dengan senyum berseri-seri. Baiklah, minta saja Chen Beixuan untuk datang. Aku ingin melihatnya. Yin Hai, gerakkan pasukanmu untuk menjatuhkannya. Pergi ke Tanah Dewa dan hubungi saudaraku juga. Kenapa dia masih belum datang menemuiku setelah sekian lama? Kata Pangeran Surgawi Yi Qian. Ya, jawab Yin Hai. Saya mendengar bahwa Chen Beixuan saat ini berada di Tanah Dewa, tetapi sektenya, Sekte Qiong Utara, masih ada di bumi. Kami bersedia memimpin jalan bagi Jenderal Ilahi Yin Hai, kata Patriark Leluhur Anpo, sementara leluhur darah pertama dari keluarga juga setuju. Dengan persetujuan Pangeran Ilahi Yi Qian, leluhur Anpo dan yang lainnya mengikuti Jenderal Ilahi Yin Hai saat dia turun. Di puncak Gunung Qiong Utara, leluhur darah pertama dari keluarga diselimuti kabut hitam dan wajahnya pucat. Ia berkata dengan suara seperti burung hantu, anak dari Sekte Qiong Utara itu pasti tidak pernah mengira aku akan kembali lagi. Petir menyambar di atas Gunung Yunwu. Gemuruh guntur bergema dan lautan awan bergulung. Jenderal Ilahi Yin Hai, dengan rambut perak dan baju besi perak, memimpin pasukannya turun, ada lusinan Dewa Surgawi di belakangnya. Meskipun mereka tidak menggunakan kekuatan ilahi apapun, energi mereka cukup mengerikan untuk menghancurkan pikiran orang-orang dalam jarak beberapa ratus mil. Sekte Qiong Utara harus mengatur susunannya untuk menahan energi yang begitu kuat, yang terasa seperti gelombang yang mengamuk. Kamu kelelawar, beraninya kamu datang lagi. Aku telah menyelamatkanmu dari hidup sebelumnya. Aku akan menggunakan 10.000 pedang untuk memotongmu menjadi saus daging kelelawar jika aku tahu apa yang akan terjadi hari ini. Asiu berteriak dari paviliun Qiong Utara, matanya terbuka lebar. Patriark Leluhur Huosang, Patriark Leluhur Yango, Patriark Leluhur Yaron, apa maksud Anda dengan ini? Jiang Churan melirik ke arah penggarap jiwa yang baru lahir di belakang Jenderal Ilahi Yin Hai. Ketika dia melihat leluhur keluarga Zhang dan penguasa surgawi Qing Tian, yang telah diundang ke paviliun Qiong Utara tetapi mengikuti leluhur darah dari keluarga, dia langsung terlihat kedinginan. Baiklah, Patriark Leluhur Huosang dan yang lainnya tampak malu. Leluhur keluarga Zhang dan penguasa surgawi Qing Tian bahkan bersembunyi di belakang dengan tatapan ketakutan. Beberapa planet seperti Jupiter surgawi selalu dekat dengan Sekte Qiong Utara, namun mereka segera meninggalkan Sekte Qiong Utara begitu Jenderal Ilahi Yin Hai muncul dan menunjukkan kepada mereka taktik brutal dan kekuatannya yang luar biasa. Tindakan mereka sangat tercela. Peri Jiang, unggas yang bagus hanya bertengger di pohon yang bagus. Kita harus mengikuti Yang Mulia sekarang karena dia ada di sini. Kita bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi Jenderal Surgawi di masa depan, dan belajar dari penggarap agung Sekte besar di Lautan Bintang, kata leluhur keluarga Zhang. Dewa Surgawi Anpo tersenyum sambil menyentuh janggutnya. Dia memiliki janggut putih dan rambut putih, dan wajahnya mencerminkan masa muda seperti makhluk abadi. Dia berkata kepada Jiang Churan, yang berdiri dengan arogan dengan pedang perunggu, benar, Peri Jiang, Dewi Asiu. Orang bijak tunduk pada takdir. Jangan melawan kehendak Tuhan. Itu hanya kamu. Sekte Qiong Utara tidak akan pernah menjadi pelayan yang patuh pada para pembudidaya dari planet lain ini. Asiu mendengus. Setelah mendengar apa yang dia katakan, semua penggarap jiwa baru lahir dari planet lain tampak marah, termasuk leluhur keluarga Zhang. Jiang Churan dan Lu Yansui juga merasa cemas dalam pikiran mereka, tetapi mereka telah terpojok, jadi mereka tidak dapat menunjukkan sedikit pun keraguan dalam situasi seperti itu. Kamu terlalu keras kepala. Inilah yang terjadi ketika Anda melawan takdir dan tidak tahu apa arti rasa takut. Jenderal Surgawi, sepertinya mereka akan menolak sampai akhir, kata Dewa Surgawi Anpo kepada Jenderal Ilahi Yin Hai sambil menggelengkan kepalanya. Seolah-olah dia merasa kasihan pada mereka. Serahkan Chen Beixuan dan berlutut di hadapan Pangeran Ilahi kita untuk mendengarkan perintahnya. Jika tidak, kami akan meratakan Sekte Qiong Utara dan membunuh semua orang dalam jarak 1000 mil 3 hari dari sekarang. Kami tidak akan membiarkan siapapun hidup. Jenderal Ilahi Yin Hai berkata dengan tenang. Beraninya kamu, Asiu, Jiang Churan dan Lu Yansui membelalakkan mata mereka. 2 hari, Jenderal Ilahi Yin Hai berkata dengan tenang. Asiu berdiri di puncak gunung dengan labu penguat bilah di tangannya dan berteriak dengan tatapan dingin dan serius, kita bahkan tidak membutuhkan 1 hari pun.
Sekte Qiong Utara hanya punya satu jawaban. Keluar dari sini. Betapa beraninya. Jenderal Ilahi Yin Hai membuka matanya lebar-lebar. Kilauan perak di matanya seperti sambaran petir. Lusinan penggarap jiwa baru lahir di belakangnya juga berteriak dan bergegas menyerang satu persatu, mencoba menangkap anggota inti Sekte Qiong Utara hanya untuk memberikan kesan yang baik kepada Jenderal Ilahi Yin Hai. Ledakan, meskipun hanya setengah dari lusinan penggarap jiwa baru lahir yang menyerang, mereka sangat ganas dan menakutkan. Sepertinya ada bendungan yang runtuh setinggi 10.000 kaki di langit. Esensi tak berujung ki dan sinar cahaya keemasan ditembakkan ke langit. Banyak kekuatan ilahi dan mantra Dharma membentuk tangan raksasa yang menghantam, menghancurkan puluhan mil di sekitar Gunung Yunwu. Arai galaksi langit, bangkit. Asiu berteriak, dia tidak menahan diri selama ini. 9.999 pedang terbang melonjak ke langit dan berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan bintang terang. Asiu, Lu Yansui, Qi Xiuer, Mu Xiao dan Master Ling Yun juga melompat dengan pedang surgawi, lalu mengendalikan seluruh susunan pedang dan melaju menuju 30 penggarap jiwa baru lahir seperti 9 naga perak. Ketika Chen Fan membentuk susunan ini, tujuannya adalah membuatnya cukup kuat untuk membunuh 9 penggarap jiwa yang baru lahir pada saat yang sama ketika tidak ada yang mengendalikannya. Jika ada cukup orang yang mengendalikannya, kekuatannya bisa melonjak beberapa kali lipat. Desir, desir, desir. Di langit, ada aura pedang seperti tetesan hujan dan sinar terang seperti naga. 9 naga perak yang dikelilingi bintang terbang mengelilingi penggarap jiwa yang baru lahir. Banyak teriakan terdengar. Seorang penggarap jiwa yang baru lahir mati hampir setiap kali naga perak melintas. Dalam sekejap, 9 penggarap jiwa yang baru lahir meninggal. Bahkan Dewa Surgawi Anpo membeku, sementara leluhur darah dari keluarga tampak sangat serius. Tangan Dewa Surgawi Xinghu dan leluhur keluarga Zhang juga gemetar. Kekuatan Sky Galaxy Arai benar-benar di luar dugaan mereka. Sekelompok pecundang yang rentan. Jenderal Ilahi Yin Hai mendengus. Setelah melihat wajah malu Dewa Surgawi Anpo, dia melangkah maju dan memukul ke bawah dengan cahaya perak menutupi tangannya. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa itu kekuatan ilahi yang sebenarnya. Dentang, tangannya diselimuti aura perak pekat, seolah seluruhnya terbuat dari perak. Pedang terbang itu menyerang tangannya, menciptakan suara dentang yang jelas seperti suara logam yang bersentuhan. Mereka dengan mudah memantul dari tangannya dan dia bahkan menjentikkan 9 pedang surgawi ketika mereka menebas pada saat yang bersamaan. Dewi Asiu, hati-hati. Jenderal Ilahi Yin Hai adalah jenderal ilahi terkemuka dari Sekte Janji. Dia telah mencapai tahap puncak tingkat jiwa yang baru lahir dan tidak seperti jenderal ilahi pada umumnya, teriak Guru Ling Yun. Jika kamu tahu siapa aku, kenapa kamu tidak segera menyerah? Jenderal Ilahi Yin Hai berkata dengan lembut. Dia dikelilingi aura perak seperti patung. Perak, bintang-bintang dan hukum dharma yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuhnya ketika dia berjalan, segera berubah menjadi cincin perak cerah. Dia sepertinya baru saja menggunakan kekuatan ilahi dari Sekte Janji. Jenderal ilahi tidak bergerak sedikit pun, bahkan ketika pedang terbang itu mencoba menusuknya berkali-kali. Dia hanya bergerak dan sedikit mengangkat tangannya ketika 9 pedang surgawi mendekatinya. Puff! Asiu terdorong mundur oleh pukulannya. Energinya bergolak dan dia hampir memuntahkan darah. Dia adalah yang terlemah di antara 9 kultivator yang mengendalikan pedang terbang. Bahkan setelah melewati lapisan susunan, kekuatan tak terkalahkan dari setiap gerakan Jenderal Ilahi Yin Hai telah berhasil mengurangi vitalitasnya. Ini adalah kekuatan dari penggarap jiwa baru lahir terbaik dari sekte besar di Lautan Bintang. Tuan Surgawi Anpo dan Tuan Surgawi Xinghu rentan dibandingkan dengan dia. Asiu terkejut, membunuh. Mu Xiao berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan melintas di langit dengan pedang surgawi berelemen kayu. Kamu hanya monster kayu, pecundang. Jenderal Ilahi Yin Hai hanya melambaikan tangannya dan cambuk perak muncul. Dia mencambuk-cambuknya seperti naga perak dan menyerang aura pedang hijau, hampir membelah tubuh Mu Xiao menjadi 2. Meskipun Mu Xiao juga berada di tingkat jiwa baru lahir tahap puncak, ia adalah penggarap jiwa Sudonas Chen dan jauh lebih lemah daripada Yin Hai, ia bahkan tidak mampu menahan serangan darinya. Membunuh, membunuh, membunuh. Monster lain seperti Soul Eating Beast juga mencoba menikam Jenderal Ilahi Yin Hai dengan pedang surgawi mereka. Dentang, dentang. Puncak Gunung Yunwu telah berubah menjadi lautan pedang.
Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi area dengan radius 1000 kaki seperti bintang, mengepung Jenderal Ilahi Yin Hai. Namun, dia mengenakan baju besi perak dan tubuhnya diselimuti aura perak, seolah-olah dia adalah dewa yang turun untuk melihat dunia. Setiap gerakan yang dia lakukan mampu merobohkan satu penggarap jiwa baru lahir dari Sekte Qiyong Utara. Sky Galaxy Array sama sekali tidak mampu menjebaknya, itu malah membiarkannya lebih dekat ke paviliun Qiyong Utara. Orang-orang dari Sekte Qiyong Utara mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Beberapa murid bahkan mengorbankan diri mereka sendiri dan bergegas maju, tetapi dibunuh oleh Jenderal Ilahi Yin Hai dengan satu jari. Ledakan, Arsiu tidak lagi mampu melawan setelah dipukul untuk keempat kalinya, tubuhnya terbang keluar dari aura pedang surgawi. Dia tampak sangat pucat dan sudut mulutnya berlumuran darah. Adapun Luyan Sui, dia telah dipisahkan dari pedang surgawi untuk ketiga kalinya. Beraninya kalian semut mencoba menghentikanku. Yin Hai berkata dengan acuh tak acuh. Mu Xiao mencoba membantu, tapi langsung dirobohkan olehnya. Dia kemudian mengeluarkan semburan cahaya perak, menghancurkan tubuh dan jiwa ilahi Mu Xiao. Paman Mu Xiao, mata Arsiu memerah. Meskipun Mu Xiao baru bergabung dengan Sekte Qiyong Utara selama beberapa bulan dan merupakan monster kayu, ia bisa bergaul dengan semua orang. Semua murid Sekte Qiyong Utara dipenuhi amarah setelah melihat kematiannya, mereka berharap bisa berteriak ke langit. Ledakan. Setelah itu, seorang penggarap jiwa baru lahir dari lautan bintang yang menyerah kepada Chen Fan juga dicambuk sampai mati. Lalu, yang ketiga, yang keempat. Dalam sekejap, 5 penggarap jiwa yang baru lahir meninggal. Pada akhirnya, hanya murid dari Sekte Qiyong Utara, termasuk Jiang Churan, Arsiu dan Qisiwer, yang tersisa. Cukup, seluruh susunan pedang telah rusak. Jenderal Ilahi Yin Hai pergi ke puncak Gunung Qiyong Utara dan menghancurkan paviliun Qiyong Utara hingga berkeping-keping. Dia kemudian mencengkeram leher Arsiu dan berkata dengan dingin, minta Chen Beixuan untuk membawa asteris-asterisnya ke sini sekarang, atau aku akan memusnahkan Sekte Qiyong Utara. Biarkan dia pergi. Jiang Churan mengaktifkan niat pedang di dalam pedang perunggu yang dipegangnya dan itu berubah menjadi pancaran aura pedang. Tetap saja, itu hanyalah niat pedang, bukan Chen Fan sendiri. Jenderal Ilahi Yin Hai menghancurkannya dengan sebuah pukulan. Jiang Churan terlempar beberapa ribu kaki jauhnya seperti bintang jatuh. Ada suara berderak di sekujur tubuhnya, setengah tulangnya patah. Lepaskan Suster Siu. Para murid dari Sekte Qiyong Utara bergegas maju satu persatu. Bahkan para Dewa Kunsu juga mengikutinya dengan mata merah. Namun, Jenderal Ilahi Yin Hai hanya menjentikkan jarinya dan membuat semua penggarap inti emas menjadi potongan-potongan kecil. Sekelompok penggarap inti emas seperti semut di depan kekuatan jiwa baru lahir tahap puncaknya, mereka bahkan tidak bisa menyentuh satu pun rambutnya. Bahkan Azure Dragon telah memberikan bantuan, tetapi satu penggarap jiwa yang baru lahir sudah cukup untuk menghajar mereka dan membuat mereka memuntahkan darah. Hanya dalam 10 menit, seluruh Sekte Qiyong Utara telah dikalahkan. Mereka tidak bisa menolak lagi. Pangeran Surgawi Yiqian, yang menyaksikan pertarungan ini di luar angkasa, berkomentar, susunannya cukup kuat, tetapi orang yang mengendalikannya terlalu lemah. Seorang tetua tersenyum dan berkata, ini hanyalah planet tandus bagi semut. Jika bukan karena para dewa yang membentuk susunan untuk menekan iblis di zaman kuno, bagaimana mereka bisa memiliki kesempatan melawan kekuatan ilahi penuh dari Sekte Janji? Itu benar. Planet seperti ini dapat dengan mudah diratakan oleh seorang tetua dan pasukan. Memang tidak layak untuk disebutkan. Yiqian menggelengkan kepalanya dengan tatapan acuh tak acuh. Mengingat statusnya sebagai pangeran surgawi dari sebuah sekte besar di lautan bintang, dia telah melihat banyak sekali planet dan elit, dia tidak akan pernah menganggap serius manusia di bumi. Minta Yin Hai untuk membunuh semua orang dari Sekte Qiyong Utara. Jangan tinggalkan siapapun. Wanita itu tampaknya cukup cantik dan berbakat. Bawa dia kepadaku, dia bisa menjadi istriku, kata Pangeran Surgawi Yiqian. Ya, bawahannya mengerti dan pergi. Sementara itu, puncak Gunung Yunwu berubah menjadi lautan darah. Sky Galaxy Array masih ada, tetapi hanya 4 pedang surgawi yang masih bertahan di langit. Tuan Ling Yun dan yang lainnya merasa putus asa. Mengalahkan Yin Hai adalah hal yang mustahil, bahkan jika mereka mengendalikan susunannya. Jenderal ilahi tertinggi dari Sekte Wuji ini benar-benar menakutkan, dia sekuat pangeran ilahi. Saya akan memberi Anda 10 detik untuk memikirkannya.
Serahkan Chen Beixuan, atau mati. Yin Hai berkata dengan dingin. Asiu berjuang di tangannya dan menebas dengan pedang surgawi, tapi itu hanya menciptakan suara dentang yang jelas. Dia benar-benar tidak mampu menyakiti Jenderal Ilahi Yin Hai, bahkan tidak meninggalkan bekas pada dirinya. Yang ada hanya keputusasaan di benak Jiang Churan, Qisiwer dan Luyan Sui. Bukan hanya mereka, miliaran orang yang menyaksikan pertempuran melalui siaran langsung merasa terpukul. Sekte Qiong Utara berkembang pesat baru-baru ini, dan sebanding dengan sekte dari planet lain, tetapi mereka masih tidak mampu melawan Yin Hai. Sky Galaxy Array yang diklaim mampu membunuh 9 Next-Gen Soul Cultivators sekaligus bahkan hancur dalam waktu kurang dari 10 menit. Inikah kekuatan Jenderal Ilahi tertinggi dari salah satu sekte terbesar di Lautan Bintang? Mengerikan, dia jauh lebih kuat daripada penggarap jiwa baru lahir tahap puncak normal, belum lagi penguasa surgawi di wilayah planet terbengkalai. Tuan, Ling Yun gemetar. Kekuatan Yin Hai tampaknya sama kuatnya dengan kekuatan Chen Fan ketika dia berada di depan istana asal ilahi. Selain serangan terakhir menggunakan dewa terbang, hampir tidak ada perbedaan antara Yin Hai dan Chen Fan. Bukan hanya dia, para murid dari keluarga Zheng, keluarga Wang, keluarga Chen dan keluarga An semuanya mengepalkan tangan mereka, menatap tangan Yin Hai saat dia meraih leher Asiu. Bahkan beberapa musuh sekte Qiong Utara, seperti klan emas, planet Huosang, dan planet Yangu, merasa kasihan pada mereka. Bukankah Yin Hai menggunakan kehancuran sekte Qiong Utara sebagai peringatan bagi mereka? Para kultivator di Jepang, Amerika Serikat dan Eropa juga merasakan hal yang sama dan mereka mengasihani mereka dari lubuk hati yang paling dalam. Bahkan netizen yang menonton melalui internet pun menangis terseduh-seduh. Mulai sekarang, penguasa bumi akan berubah total, kata banyak orang dengan sedih. Sekte-sekte besar di Lautan Bintang hanya mengirimkan seorang jenderal ilahi, dan dia telah menyapu seluruh dunia dan menginjak sekte Qiong Utara, belum lagi mereka masih memiliki pangeran ilahi yang lebih kuat, Yi Qian dan sekte janji jauh di dalam bintang laut. Seberapa mengerikankah sekte ilahi yang tidak bisa binasa? Tidak ada yang bisa membayangkan hal itu. Sedangkan di Gunung Qiong Utara, gadis itu mengertakkan giginya dan berkata dengan jelas dengan suara gemetar, Asiu tidak akan pernah mengkhianati tuannya. Kamu muridnya, itu hebat. Saya akan membunuh semua kultivator seperti Anda terlebih dahulu, lalu menghancurkan semua orang dari sekte Qiong Utara bersama dengan jiwa dan tubuh ilahi mereka. Terakhir, saya akan menghapus ras dan negara Anda dari planet ini. Mari kita lihat apakah itu membantu Anda mengambil keputusan, kata Yin Hai sambil tersenyum. Saat itu, dia tersenyum seperti setan di mata Asiu. Dasar monster, Tuan tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Asiu berkata dengan penuh kebencian. Haha, bagaimana Chen Beixuan bisa menangani saya? Dia masih belum muncul setelah saya membunuh banyak murid sekte Qiong Utara, 5 penggarap jiwa yang baru lahir dan menjebak muridnya seperti semut. Selain itu, meskipun dia ada di sini, saya telah melakukan perjalanan melintasi Lautan Bintang dan membunuh lusinan penggarap jiwa yang baru lahir. Bagaimana saya bisa takut padanya, seorang penggarap inti emas? Jenderal Ilahi Yin Hai tertawa terbahak-bahak. Kemudian, sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar. Benar-benar, suara itu tiba-tiba muncul di belakang Jenderal Ilahi Yin Hai. Kelompok penggarap jiwa yang baru lahir dari planet lain membuka mata mereka untuk melihat-lihat, tetapi tidak tahu dari mana asalnya. Siapa di sana? Jenderal Ilahi Yin Hai terkejut dan baju besi peraknya yang cerah melepaskan sinar cahaya beton. Energi yang kuat terwujud dalam radius 100 kaki dengan dia sebagai pusatnya, membuatnya merasa sangat ketakutan. Dia tampak tenang ketika memasuki sekte Qiong Utara, tetapi kenyataannya, dia sangat waspada. Bagaimanapun, Chen Fan dikenal sebagai pembudidaya terbaik di dunia. Yin Hai telah bertempur dalam 100 pertempuran, jadi dia tidak akan menurunkan kewaspadaannya, dia telah menempuh radius 100 mil dengan kehendak abadinya. Bahkan seekor nyamuk, sehelai rumput, dan perubahan segumpal esens Qi dalam jarak 100 mil tidak akan luput dari perhatiannya. Yin Hai mencengkeram leher Asiu dan membiarkan Jiang Churan, Qisiwer, dan Luyan Sui tetap hidup untuk memancing Chen Fan keluar dengan perkataannya. Bagaimanapun, bumi mempunyai siaran langsung dan berada di bawah pengawasan, segala sesuatu yang terjadi di sana telah tersebar ke seluruh dunia. Selama Chen Fan ada di bumi, Yin Hai yakin dia akan muncul pada akhirnya. Tapi suara itu terlalu menakutkan.
Itu datang kurang dari 100 kaki di belakang Yin Hai. Rasanya seperti meniupkan udara ke lehernya ketika terjadi pertempuran antara penggarap jiwa yang baru lahir. Jadi, siapa yang tidak takut dengan hal ini? Yin Hai dengan cepat berbalik dan melihat seorang pemuda berambut hitam dengan pakaian hitam, berdiri kurang dari 100 kaki darinya. Dia berdiri acuh tak acuh dengan tangan di belakang punggungnya. Menguasai, Qi Xiuer dan A Xiu berteriak. Chen Fan, Jiang Churan dan Lu Yanwu juga terkejut. Tuan Ilahi Chen, Sekte Master, kamu akhirnya kembali. Para murid dari Sekte Qiong Utara dan Azure Dragon bahkan tampak gembira dan gembira. Penonton yang menonton siaran langsung di seluruh dunia terkejut pada saat yang bersamaan. Chen Fan kembali, Sekte Qiong Utara akan diselamatkan. Bahkan Tuan Surgawi Anpo dan leluhur keluarga Zhang melebarkan mata mereka. Reputasi seseorang itu penting. Chen Fan telah menaklukkan planet Tianhuang dan mengalahkan Kaisar Gunung saat berada di tingkat inti emas, menjadi penguasa tertinggi di wilayah planet terbengkalai. Jadi, bahkan mereka berdua pun takut pada makhluk seperti itu, yang begitu dekat dengan dewa ilahi sejati. Kamu adalah Chen Beixuan. Yin Hai menyipitkan matanya dan mengukur Chen Fan. Dia tiba-tiba terkekeh dan berkata, saya baru saja memikirkan betapa beraninya Anda karena Anda berani muncul di hadapan saya, tetapi ini sebenarnya hanyalah tiruan dari jiwa ilahi Anda. Mengapa? Apakah sebenarnya kamu takut mati? Apakah kamu bersembunyi di lubang tikus dan khawatir aku akan menyeretmu keluar? Klon jiwa ilahi. Semua orang merasa tercengang. A Xiu dan yang lainnya dengan hati-hati memandang Chen Fan dan menganggapnya sangat aneh. Dia diselimuti aura emas muda dan kakinya berada di atas tanah. Tubuhnya tampak seperti ilusi. Ada cahaya keemasan yang keluar dari dahi dan pusarnya, seolah-olah ada mata yang tertuju pada mereka. Dia memang tidak terlihat seperti orang sungguhan. Itu benar-benar tiruan dari jiwa ilahinya. Chen Beixuan benar-benar pengecut. Pangeran Surgawi Yiqian, yang melihat ini dari kapal perang di luar angkasa, menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Para tetua di sekitarnya tertawa dan berkata dengan nada mengejek, dia memang seorang kultivator dari planet tandus. Sektenya bahkan tidak mendekati sekte paling dasar kita. Semua orang akan bertarung sampai akhir jika seseorang menyerang sekte Wuji, termasuk master sekte kami dan murid terbawah. Terlepas dari apakah kita bisa menang, sikap seperti itu tidak boleh hilang. Kalau tidak, bagaimana sekte janji bisa berdiri di atas lautan bintang seperti dewa? Itu hanya tiruan, hati semua orang di bumi juga tenggelam pada saat yang bersamaan. Bahkan orang yang paling bodoh pun tahu bahwa ada perbedaan besar antara klon dan dirinya yang sebenarnya. Tidak peduli seberapa kuat klonnya, ia hanya memiliki kurang dari 80% kekuatan tubuh aslinya, bahkan mungkin tidak 50%. Penggarap laut ilahi yang normal dapat membentuk klon, tetapi mereka tidak dapat menahannya lama-lama. Klon kehendak abadi, mereka tidak terlalu berguna ketika mereka mencapai level Conate atau inti emas, meskipun mereka mampu bertahan lebih lama. Mereka menggunakan kekuatan tubuh mereka sendiri dalam pertarungan sesungguhnya. Klon terlalu rapuh dan mereka bahkan tidak akan mampu menahan serangan dari para penggarap pada tingkat yang sama, jadi tidak ada yang akan membuang waktu mereka untuk mempraktikkan mantra klon Dharma. Kita celaka. Dewa Surgawi Chen mungkin tidak lebih kuat dari Jenderal Surgawi Yin Hai dan hanya klonnya yang ada di sini. Apakah kita akan kalah? Seseorang berbisik. Semua penggarap jiwa yang baru lahir dari planet lain dan mereka yang bepergian bersama Yin Hai, termasuk patriark leluhur dari keluarga Zhang, penguasa Surgawi King Tian, dan patriark leluhur Anpo, menunjukkan sedikit kelegaan di wajah mereka. Dibandingkan, orang-orang dari Sekte Qiong Utara segera menjadi serius kembali, Jiang Churan bahkan menaruh hatinya di mulutnya. Chen Fan, atau tiruan dari bayi ilahi 9 lubang Chen Fan, berkata, saya telah mengasingkan diri cukup lama. Lalu aku tiba-tiba merasakan niat pedang yang kutinggalkan di pedang perunggu itu menghilang. Itu sebabnya saya mengirim klon saya ke sini untuk memeriksa semuanya. Saya tidak percaya Anda akan tiba di sini secepat ini. Betapa beraninya kamu, untuk datang ke Sekte Qiong Utara, membunuh pelayanku dan melukai murid-muridku. Dia mengangkat tangannya yang cantik dan menggaruk lembut di udara. Mengaum, dua bayangan hitam samar Musiao dan Sol Iting Bis langsung muncul di samping Chen Fan seperti gumpalan asap. Kedua monster itu mungkin telah dibunuh oleh Yin Hai, tetapi jiwa dan tubuh ilahi mereka telah terhubung ke 6 dunia iblis suci dan diperkuat oleh kekuatan 6 iblis leluhur, mirip dengan klon Chen Fan.
Bahkan jika mereka terbunuh, Chen Fan memiliki kemampuan untuk mengumpulkan jiwa mereka dan membangun kembali tubuh mereka, selama mereka belum mati terlalu lama. Namun, memulihkan kekuatan mereka akan memakan waktu lama. Haha, Jenderal Ilahi Yin Hai hanya memperhatikan Chen Fan tanpa keinginan untuk menghentikannya. Membentuk, Chen Fan mengarahkan jarinya dan membentuk jimat. Seluruh tubuhnya dibuat dengan kehendak abadi yang murni saat itu. Bayi ilahi 9 lubang adalah cara lain untuk membentuk jiwa yang baru lahir. Penggarap normal baru lahir mengumpulkan 3 jenis energi untuk melakukannya, tetapi bayi ilahi 9 lubang hanya mengandalkan kehendak abadi, sehingga ia tidak memiliki kekuatan dharma sama sekali dan tidak dapat menggunakan kekuatan ilahi apapun. Namun, energi jiwanya berada di luar imajinasi semua orang, mantra jiwa dharma yang dilakukannya memiliki efek yang jauh lebih kuat. Suara mendesing. Ada gelombang kebisingan di langit. Jiwa yang baru lahir dari murid-murid Sekte Qiong Utara, termasuk para pembudidaya yang telah menyerah di puncak gunung Yunwu berkumpul di langit, terbang menuju Chen Fan. Dia dengan lembut menempatkannya di dalam tablet batu giok yang berkilau dan jernih. Orang-orang itu bukanlah klon Chen Fan dan dia tidak pernah meninggalkan jejak pada mereka, jadi dia tidak dapat membangun kembali tubuh mereka untuk mereka. Hanya penggarap besar formasi jiwa yang dapat melakukan kekuatan ilahi seperti itu. Namun, sangat mudah bagi Chen Fan untuk mengirim mereka ke reinkarnasi. Kekuatan ilahinya bahkan dapat menciptakan kembali reinkarnasi 6 jalur. Dengan begitu, orang-orang yang bereinkarnasi akan terbatas di Tiongkok atau di bumi, bukannya tersebar ke seluruh alam semesta. Mantra Dharma pemanggil jiwa yang luar biasa, seru Yin Hai, tapi dia masih terlihat sama dan masih memegang leher Asiu. Chen Beixuan, mengapa kamu mengumpulkan tubuh dan jiwa ilahi mereka? Saya bisa membunuh mereka 10 kali, 100 kali lebih banyak jika saya mau, sampai inti jiwa ilahi mereka hancur total. Lagi pula, murid favoritmu masih dalam genggamanku. Aku bisa menghancurkan jiwa ilahi dan tubuhnya berkeping-keping di depanmu, tapi tidak ada yang bisa kamu lakukan. Dia mengakhirinya dengan senyuman. Setiap orang yang mendengarnya terkejut dengan sifatnya yang jahat dan acuh tak acuh. Benar-benar, Chen Fan terkekeh dan kilatan cahaya keemasan melintas di matanya. Detik berikutnya, Jenderal Ilahi Yin Hai segera mundur 3 kaki dengan ekspresi terkejut, tetapi sudah terlambat. Desir, sinar cahaya keemasan yang tak terbayangkan, melampaui penglihatan dan pikiran semua orang, melintas di langit seperti bintang. Jatuh. Dengan lembut ia melewati tangan kiri Yin Hai dan memotongnya, sehingga melepaskan Asiu. Retakan, 9 pedang surgawi, ribuan pedang terbang, mantra inti Dharma emas, dan penguasa jiwa yang baru lahir, tak satu pun dari mereka yang mampu menggerakkan tubuh Jenderal Ilahi Yin Hai sedikit pun, tapi kemudian lengan kirinya yang berwarna perak langsung terpotong. Tepi tunggul yang tersisa sangat halus, seolah-olah telah dipotong dengan pisau yang sangat tajam. Setiap orang yang melihat ini tercengang. Bahkan Pangeran Ilahi Yiqian di luar angkasa, dia tersentak sementara para tetua di sebelahnya berteriak. Jenderal Ilahi Yin Hai telah mengembangkan tubuh emas bintang, salah satu dari 3 seni tempering tubuh teratas dari sekte kami. Dia membiarkan tubuhnya melayang di galaksi dan memandikannya dengan kekuatan planet yang tak ada habisnya, menghabiskan 9.000 tahun untuk akhirnya menyelesaikannya. Tubuh ini membuatnya tidak takut ketika menghadapi harta karun surgawi, dan seharusnya mampu menghancurkan semua jenis seni kultivasi. Senjata ilahi apa yang digunakan Chen Beixuan untuk menghancurkannya dengan begitu mudah? Kejutan mereka masuk akal. Jenderal Ilahi Yin Hai adalah seorang dominator di alam semesta, dia tidak pernah kalah ketika bertarung dengan tuan dari wilayah planet yang berbeda, terutama karena kekuatan ilahi penempa tubuhnya. Bagaimana lengannya bisa dipotong hanya dalam hitungan detik? Sepertinya itu adalah kekuatan ilahi, bukan senjata ilahi. Pangeran Ilahi Yiqian mengerutkan kening dan berkata. Jenderal Ilahi Yin Hai menyaksikan dengan ekspresi muram saat Chen Fan menarik Asiu ke dalam pelukannya. Dia menembakkan cahaya perak dari matanya, menciptakan lubang yang tak terhitung jumlahnya di langit saat dia berkata dengan tatapan menyeramkan, beraninya kamu menghancurkan tubuhku. Dia sangat marah. Dia memang kuat setelah menyelesaikan tubuh emas bintang, tetapi tubuhnya sulit diperbaiki jika rusak. Tebasan Chen Fan telah menyia-nyiakan setidaknya 3 abad budidayanya, atau bahkan lebih. Chen Beixuan, kamu benar-benar membuatku marah. Aku akan menghancurkan semua muridmu dan seluruh sekte Qiong Utara.
Aku bahkan akan menangkap klon jiwa ilahimu, lalu memasukkannya ke dalam lampu dan membakarnya dengan api iblis selama 10.000 tahun untuk melampiaskan amarahku, kata Yin Hai saat aura perak di sekujur tubuhnya menjadi semakin terang seiring dengan setiap kata. Pada akhirnya, sebuah cincin perak yang bersinar di seluruh dunia terbentuk, mencakup radius 1000 kaki. Seluruh area tampaknya telah berubah menjadi lautan kilau perak dan hukum dharma berbintang yang tak terhitung jumlahnya ada di mana-mana. Itu adalah domain ilahi. Ketika seorang penggarap jiwa yang baru lahir berkultivasi ke tingkat tertinggi, dia dapat mengintegrasikan hukum dharma ke dalam sebuah domain dan menempatkan sebidang tanah di bawah kendalinya. Dia akan menjadi seperti entitas dalam domain ini, dan tinggal selangkah lagi untuk menciptakan dunia. Beberapa energi menakutkan muncul dari tubuhnya dan jatuh dalam radius 100 mil, menekan hati semua orang dan bahkan membuat takut para penggarap jiwa yang baru lahir. Ya Tuhan, awas! Tuan Ling Yun berteriak dengan cemas. Penggarap jiwa baru lahir tahap puncak normal tidak akan memiliki domain serupa. Chen Fan hanya tersenyum, kilatan cahaya keemasan kembali melintas di matanya. Detik berikutnya, tombak emas yang dibuat dengan pola naga segera ditembakkan dari mata ketiga ke dahi Chen Fan dengan sedikit energi. Ia mengabaikan jarak beberapa ribu kaki dan tiba di depan Yin Hai dalam sekejap, membelah langit dan membelah tubuh Yin Hai menjadi dua, tepat dari tengah.